Sendirian tetapi tidak kesepian, berkelompok malah kesepian. Hai saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Saya Katie Wenas. Topik saya kali ini, sendirian tetapi tidak kesepian, berkelompok malah kesepian. Saya sangat tertarik mau bahas topik ini karena sebelum pandemik banyak orang yang berkeluh kesah merasa kesepian. Apalagi sekarang semakin banyak orang yang kesepian karena adanya social distancing. Ada juga yang sering ketemuan secara berkelompok, tetapi setelah sampai di rumah rasanya kosong lagi. Karena saya perhatikan pergaulan di Indonesia masih banyak yang suka berkelompok. Malah banyak yang berasumsi biar rame dan seru. Memang sih nggak ada salahnya ya untuk kumpul bareng dengan banyak orang. Saya mengerti tidak mudah untuk sering sendirian dalam masa social distancing. Sebaliknya ada orang yang sering sendirian malah merasa tidak kesepian, nyaman dan bahagia. Saya yakin orang ini pasti sudah terbiasa atau sudah terlatih hidup sendirian. Mengapa orang yang sering sendirian malah merasa tidak kesepian, sedangkan yang suka berkelompok malah merasa hampa? Menurut saya atau dari pengalaman teman, ini beberapa alasannya. Bagi yang sendirian tetapi tidak kesepian, nomor satu, sering mengisi jiwa atau bermeditasi menjalin hubungan dengan Tuhan. Jarang orang yang sadar bahwa jiwa juga penting untuk dirawat di samping roh dan tubuh. Jadi jarang yang mau sendiri atau memperbanyak waktu me time bersama Tuhan. Nomor dua, punya tujuan hidup yang mulia. Walaupun sendirian, tetapi kalau dia punya tujuan hidup yang mulia, contohnya selalu membantu teman atau orang-orang prihatin sesuai dengan kemampuannya, pasti hidupnya diwarnai dengan sukacita. Nomor tiga, mengisi waktu dengan hal yang positif. Hidup kita juga akan berwarna jika punya hobi seperti memasak, bikin kue, menyanyi, melukis, dan lain-lain. Mungkin kalau Anda suka ke pasar dan cari makanan kesenangan Anda, ini juga bisa menyenangkan, bukan? Nomor 4, memilih teman yang baik dan benar. Tipe orang ini lebih senang kumpul dengan satu atau dua teman yang bisa saling berbagi atau mendukung, daripada berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepaham, seperti berkumpul cuman ngerumpi atau ngomong-ngomong kosong dan lain-lain. Sekarang saya akan bahas orang yang sering berkelompok tetapi masih kesepian. Orang ini berpikir bahwa untuk mengobati kesepian harus sering kumpul-kumpul, berame-rame atau banyak aktivitas. Jika jiwanya kosong, pasti akan tetap kesepian, bergaul dengan sekelompok orang yang juga kosong jiwanya. Dia tidak sadar bahwa dia harus sering berme time dengan Tuhan. Memang hidup ini harus bersosialisasi dengan banyak orang. Tapi kalau kita sering bergaul dengan sekelompok orang yang tidak jelas tujuan hidupnya atau tidak membawa dampak yang lebih baik bagi sekeliling, mending sendirian supaya bisa merenungkan apa yang harus diperbuat atau direncanakan untuk diri sendiri. Juga bisa berguna bagi orang banyak sesuai dengan kemampuan kita. Saya yakin pasti hidup kita tidak akan kesepian kalau dipenuhi dengan semua kebaikan yang telah Tuhan titipkan melalui hidup kita. Semoga video ini bisa menguatkan Anda yang hidup sendiri atau yang masih sering berkelompok, supaya tidak merasa kesepian jika mau menjalankan hidup yang berkenan di mata Tuhan.
Dengan ini, saya Kathy Wenas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.